Ya, masih di Oase Ramadan, Rahmat Rahmat semesta Semesta alam. Alam, dan kita masih akan mendengarkan tausiah dari Ibu Hajah Tuti Alawiyah. Jadi tadi sudah berbicara sedikit bagaimana cara mendidik anak di segmen Betul. sebelumnya. Dan memang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Tuti sebelumnya bahwa anak atau fondasi pendidikan anak adalah dari keluarga. Jadi anak ini akan menjadi apa, akan dibentuk menjadi apa. Ini peran keluarga sangat Betul. penting, sangat besar dan sangat menentukan. Tapi dari apa yang tadi Ibu Tuti sampaikan, ada beberapa kesimpulan yang bisa kami catat, Ibu. Seperti, bila anak dibesarkan dengan emosi, maka dia akan belajar berkelahi. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, maka dia belajar untuk rendah diri. Nah, bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Sementara bila anak dibesarkan dengan kasih sayang, maka dia belajar untuk menemukan cita sejati. Cita sejati. Iya, baik. Oke, kita akan melanjutkan lagi tausiah dari Ibu Tuti. Silakan, Bu. Baik. Ibu-ibu yang sekarang saya lihat ada di sini dan anak-anakku sekalian, kita masih pada oase Ramadan yang sekarang ini tengah kita langsungkan pertemuan kita. Dan para pemirsa di rumah, mari kita bicara tentang masalah anak sebagai karunia anugerah Allah kepada kita. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mengajar ya di dalam keluarganya. Jadi kalau waktu itu ada anak lagi makan, ya anak kecil tuh, anaknya beliau tuh lagi makan. Terus Nabi deketi kepada mereka tuh yang lagi pada bercanda makan itu. Ya ghulam, kata Rasulullah, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ada dalam kitab-kitab hadis. Artinya begini, hai anak, kalau makan, bacalah bismillah. Jadi kalau kita nih makan, harus nomor satu baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik semua. Yang kedua, kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah yang dekat-dekat. Jadi di sini ada pendidikan yang sangat mendalam dan sangat mendasar tentang bagaimana nanti kalau mereka sudah tampil mengundang makan orang lain ataupun makan bersama dengan orang lain, itu ada cara-cara dan aturan-aturan dan juga memberikan satu pengawasan bahwa Allah mengawasi, jangan ngelirik jauh-jauh makanan yang dekat-dekat, supaya kita nggak tamak, nggak loba, nggak rakus, nggak korupsi. Sekarang ini kan yang korupsi bukan yang nggak punya, bukan yang miskin, tetapi yang punya masih terus pengen lagi, nambah lagi, sehingga akhirnya rumahnya banyak, mobilnya banyak, tinggalnya di penjara karena tidak bisa menguasai diri di dalam kehidupan. Jadi hak orang lain ambil, hak negara ambil. Jadi terjadi seperti itu. Pernah juga Nabi lagi membagikan zakat berupa korma. Lagi membagikan anaknya, cucunya makan. Terus Nabi melihat, kah, keluarkan. Bukankah kamu harus tahu ini bukan hak kita, gitu. Jadi anak kecil udah dididik bagaimana jangan makan sembarangan hak milik orang lain atau hak yang sudah akan dibagikan kepada orang lain. Itu ada di dalam kitab-kitab hadis. Tuntunan-tuntunan yang sangat bagus. Oleh karena itu kita juga lihat Quran ada di dalam suratun Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ayat 9 dari surat An-Nisa. Hendaknya kamu khawatir kalau kamu meninggalkan turunan yang lemah. Takutlah kamu kepada Allah atas keadaan mereka itu. Jadi kita harus khawatir. Jadi kalau begini orang tua itu tidak boleh main-main terhadap pendidikan putra-putrinya. Ataupun memberikan keteladanan kepada putra-putrinya. Ataupun memberikan tuntunan dan lain sebagainya kepada putra-putrinya. Karena kalau meninggalkan turunan yang lemah, Allah udah kasih tahu, peringati kepada orang tua. Zurriyatan dhi'afa, zuriyah itu turunan yang lemah. Bisa jadi lemah imannya. Bisa jadi lemah akhlaknya, ya, bisa jadi lemah
dari hartanya, ekonominya. Jadi orang jadi miskin ataupun juga lemah ilmunya. Jadi banyak lemah ini sangat banyak. Jadi kita harus lihat bahwa Allah memberi satu signal agar kita ini hati-hati. Jangan sampai anak kita ini menjadi turunan yang lemah. Jadi kita juga harus mendidik dalam keluarga, yaitu anak-anak kita terdidik agama, terdidik daripada ilmunya yang bagus, akhlaknya yang bagus. Coba lihat sekarang, sangat memprihatinkan. Kalau sekarang ini kita lihat sangat memprihatinkan. Ada yang kena narkoba, ada yang pengennya tawuran, bahkan bukan saja anak-anak yang tawuran, dari kampung ke kampung tawuran, tetapi juga desa ke desa dari masyarakatnya. Karena tersinggung, jadi terjadi yang seperti itu. Ini kan sangat memprihatinkan dan membuat gelisah. Apalagi jangan sampai mahasiswa udah begitu bukannya ribut aja, tapi pegang batu lalu kaca-kaca pada kena lemparan batu akhirnya pada hancur. Kan kampusnya yang rugi, tempat dia berkuliah. Nah, inilah pendidikan-pendidikan yang sangat diharapkan bahwa dari rumah tangga akan lebih bagus kalau diberikan tuntunan-tuntunan lewat daripada apa yang diajarkan Allah kepada kita semuanya. Oke, gitu. baik. Ibu, ini sekarang ada satu anak yang ingin bertanya. Oh iya, silakan. Namanya disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahri Bunga. Pertanyaannya, Ibu Tuti, saya sebagai anak, bagaimana sih caranya agar supaya mempertahankan dari pengaruh jelek? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Syahri Bunga yang kamu telah menceritakan bagaimana supaya bisa kamu jangan ikut-ikutan yang jelek-jelek ya. Tidak tergoda hal-hal yang buruk ya. Saya ingin menasihati begini, orang tua itu harusnya memang punya waktu buat putra-putri. Sambil dia memberikan kasih sayang, sambil dia memberikan ucapan-ucapan yang kalimah thayyibah, ucapan yang enak, sambil dia memberikan wawasan kepada anak-anaknya. Lihat loh, jangan kelihatan kayak tetangga anaknya itu selalu gak mau sholat, ya, udah umurnya remaja gak sholat. Nah, itu penting, perlu. Jadi dalam Islam ada perintah ketika anak sudah umur 7 tahun, disuruh oleh Allah, perintah dari hadis Nabi, kita disuruh sholat pada umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintah anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 10 tahun kasih peringatan yang keras. Jangan sampai dia sampai remaja gak bisa sholat, gak mau sholat. Apalagi di akhir-akhir zaman Allah sudah memberi disitir dalam Al-Quran, yaitu kebanyakan orang itu dua, menyia-nyiakan sholat dan memundur-mundurkan waktu. Yudhayyuna sholat wa yuakhiruna al-awqat. Jadi disinilah kita ajak anak-anak kita, umur-umur kecil aja baru 3 tahun sudah bisa dia niru-niru begitu. Apalagi sekarang ini ada VCD, ada CD yang bisa menuntun baca Quran atau lain sebagainya. Itu mudah bagi orang tua sekarang untuk pendidikan bacaan. Bu Tuti, lantas bagaimana apabila ternyata orang tua hanya menyuruh saja anak untuk berbakti, anak untuk rajin sholat, tapi tidak mencontohkan, Bu. Nah, orang tua seperti apa yang saya juga melihat Tuti? Banyak keluhan-keluhan. Jadi ada yang dalam keluarga itu tidak pernah didorong oleh orang tua untuk melakukan ibadat. Perintah-perintah agama disepelekan. Jadi sedih sekali kalau seumpamanya sampai di dalam rumah tangga itu ribut atau nonton TV aja terus gitu tanpa ada waktu untuk bisa hablum minallah dan hablum minan nas. Kita kalau mau cari kemuliaan hanya 2. Hubungan kepada Allah yang tertib dan tertentu
dan hubungan kepada manusia dengan baik. Karena kita adalah harus bermasyarakat, belanja, lapar, pengen minum, pengen makan kue dan lain-lain, itu tidak bisa tidak harus berhubungan dengan orang lain. Baik, artinya memang sekali lagi peran orang tua sangat penting Sangat untuk penting, membentuk karakter mendorong, anak memberikan arahan. dan jangan juga hanya ini ya, jangan hanya memerintah, tapi juga memberi mencontohkan. contoh. Dan juga untuk Betul. anak-anaknya mungkin seperti Bunga juga tadi ya sudah menangkap oh harus seperti ini, itu juga dilaksanakan. Jadi Betul. tidak hanya kalau ada orang tua saja Ya jangan melaksanakannya. ikut yang jelek-jelek gitu Jangan ya. kucing-kucingan seorang Jangan tua. kucing-kucingan. Tapi Oke. dilaksanakan dengan ikhlas dan sepanjang masa ya. Baik, dan Kami kita akan akan- break terlebih dahulu, Zakia dan juga Ibu Tuti. Nanti kami akan kembali dengan obrolan bersama dengan Ibu Tuti dan juga Ibu Kembar, Ibu Rian dan juga Ibu Rusi. Terkait dengan perjuangan 3 ibu-ibu ini untuk mengentaskan anak-anak yatim, anak-anak tidak mampu, terlantar dari kebodohan. Ya. Iya. Oke, kami Silahkan akan segera nanti. kembali. Tetaplah bersama kami di Oase Ramadan. Rahmat semesta alam.